Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur ada kesempatan bagi kami mendengarkan firman. Firman-Mu adalah kebenaran yang menuntun kehidupan kami. Karena itu kami mohon Roh Kudus terangi hati kami supaya kami dapat mendengar dengan baik lalu melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari surat Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 19. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Demikian Kolose 3 ayat 18 sampai 19. Tema renungan kita, jaga relasi dalam keluarga. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ayat ini bukan ayat yang baru kita dengarkan. Sudah sering kita diingatkan bagaimana menjaga relasi atau menjaga hubungan di dalam keluarga antara suami, istri, suami, demikian juga dengan anak-anak. Bahwa Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial yang hidup dalam relasi atau hubungan satu dengan yang lain. Tidak ada seorang pun yang dapat hidup tanpa kehadiran orang lain. Itulah salah satu makna kehidupan ketika Tuhan menjadikan Hawa sebagai pendamping bagi Adam. Oleh karena manusia adalah makhluk sosial, maka mau tidak mau komunikasi menjadi hal yang sangat penting bagi kelangsungan relasi yang baik, termasuk di dalam keluarga atau di dalam hidup pernikahan. Komunikasi keluarga yang tersumbat itu akan menghancurkan kehangatan rumah tangga. Kebuntuan komunikasi itu mendinginkan atau bisa juga membekukan suasana hubungan antar pribadi yang ada di dalamnya. Hilangnya atau lemahnya komunikasi dalam keluarga adalah merupakan inti masalah di balik meroketnya angka-angka perceraian di dalam rumah tangga, di tengah-tengah masyarakat, termasuk juga di kalangan keluarga Kristen. Nah, itulah sebabnya mengapa penting bagi kita untuk membangun dan mengembangkan relasi atau komunikasi yang efektif dalam keluarga atau dalam rumah tangga. Saudara-saudara, dalam pernikahan saling pengertian tidak berarti mengabaikan perbedaan. Perbedaan selalu ada, tetapi kita diberikan kemampuan oleh Tuhan ketika kita mengandalkan Tuhan, kita berpegang pada firman Tuhan untuk bisa mengatasi ataupun membicarakan perbedaan sehingga bisa saling menerima, saling memahami pasangan tanpa harus berlaku kasar sebagaimana dikatakan dalam ayat ini. Keluarga yang bahagia bukanlah keluarga yang tidak ada konflik, bukan yang tanpa masalah. Masalah akan selalu muncul dan akan selalu ada. Tapi keluarga yang bahagia adalah keluarga yang dapat mengelola setiap masalah atau setiap konflik yang muncul di tengah-tengah keluarga mereka. Nah, itu berarti keluarga yang bahagia adalah keluarga yang mempunyai jalinan komunikasi yang efektif di dalamnya. Ada relasi yang baik antara satu dengan yang lain. Nah, bagaimana membangun atau menjaga relasi yang sehat dalam keluarga? Secara singkat, yang pertama, sikap saling percaya. Apabila tidak ada unsur saling percaya atau saling mempercayai, maka komunikasi akan gagal, tidak akan berhasil. Sebab kedua belah pihak dikuasai oleh perasaan curiga satu dengan yang lain. Maka yang pertama, milikilah sikap saling mempercayai pasangan. Kedua, saling mendahului dalam membangun relasi. Dikatakan di sini istri tunduk pada suami, lalu suami mengasihi istri. Saudara, kebutuhan utama istri adalah dikasihi, sedangkan kebutuhan utama suami adalah dihormati di dalam rumah tangga. Namun dikatakan di sini jangan saling menunggu, tapi saling mendahului. Untuk itu perlu kerendahan hati dan kita perlu mengelola hati kita masing-masing, baik sebagai kepala keluarga atau suami sebagai istri, masing-masing harus dapat menjaga hatinya sehingga bisa saling mendahului dalam memberi hormat, memberi kasih, perhatian satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, perlu ada kejelasan di dalam komunikasi.
dalam komunikasi dibutuhkan kejelasan apa isi pesan yang disampaikan, apa tujuan yang hendak dicapai, sehingga tidak terjadi miskomunikasi atau salah komunikasi. Dan yang terakhir, perlu ada keterbukaan antara satu dengan yang lain. Bersikap terbuka berarti mau mengungkapkan semua informasi yang relevan, segala sesuatu yang diperlukan untuk menjalin hubungan kerjasama yang harmonis dengan pasangan masing-masing. Nah, tentu dalam hal ini tidak perlu menyembunyikan sesuatu yang akhirnya jadi bumerang. Namun di atas semuanya yang ditekankan oleh firman Tuhan, bahwa keluarga harus selalu terbuka dan membangun persekutuan terlebih dahulu dengan Tuhan, supaya kasih Kristus itu mendasari semua hubungan di dalam rumah tangga ataupun di dalam keluarga. Dengan demikian, kalau kita mendahulukan Tuhan, kasih Kristus ada dalam hidup kita, relasi dalam keluarga pasti juga akan terjalin dengan baik. Sehingga dengan demikian Tuhan dimuliakan dan keluarga kita bisa menjadi contoh, menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, terima kasih ada kesempatan bagi kami mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan terus memimpin keluarga-keluarga yang ada, bukan saja di tengah jemaat-Mu Pokok Kris, tapi dimanapun keluarga-keluarga Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sehingga kasih Tuhan menjadi dasar dalam membangun hubungan yang baik di tengah-tengah rumah tangga. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.